Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani, kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi nih dengan Bu Anjani. Kali ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3. Materi tentang bahasa Indonesia. Sebelum itu, masih ingatkah kalian pelajaran yang kalian pelajari kemarin? Kita sudah belajar apa saja bahasa Indonesia di tema 9? Yo, siapa yang masih ingat? Bu Anjani bantu ingatkan. Yang pertama, kita sudah mempelajari apa itu iklan. Ada yang masih ingat? Iklan itu apa ya? Ya, iklan itu bisa diartikan suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh produsen yang disampaikan melalui media. Media apa saja, bisa media elektronik maupun media cetak. Nah, itu tadi pengertiannya iklan. Terus kemarin itu kalian juga sudah belajar unsur-unsur iklan. Ada yang masih ingat unsur-unsur iklan itu apa saja? Pinter, ada harus menarik, ada nama barangnya, ada foto produknya, ada nomor yang bisa dihubungi dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur iklan. Terus jenis iklan. Kemarin kita sudah belajar jenis iklan berdasarkan isinya. Ada apa saja? Kalau tidak salah ingat Bu Anjani, jenis iklan berdasarkan isinya itu ada 3. Yo, siapa yang masih ingat? Coba disebutkan. Pinter. Ada iklan penawaran atau niaga, iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Nah, kalian kan juga sudah belajar tentang iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik. Kemarin media elektronik ada apa saja? Ada televisi, ada radio, dan ada internet. Nah, sekarang kita belajar iklan media cetak. Oke, kalau kemarin sudah belajar iklan media elektronik, saat ini, hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar iklan media cetak. Apa itu Bu, iklan media cetak? Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat atau dipromosikan melalui media cetak. Nah, kalau media elektronik kemarin ada radio, televisi, dan internet, kalau media cetak itu ada majalah, ada juga koran, ada surat kabar, dan ada tabloid, dan lain macam-macam lagi ada. Kalau bisa kalian lihat di jalanan ada baliho, ada poster, terus ada banyak sekali kalau media cetak itu. Lahan kalau media cetak itu ada banyak. Nah, di sini ciri-ciri dari iklan media cetak itu gimana sih Bu? Ciri-cirinya. Yang pertama, pemasangan jenis iklan menggunakan teknik cetak. Jadi dia itu dicetak. Kalau televisi, terus radio sama internet kan terpajangnya ada di TV, ada gambarnya, ada suara bergerak. Nah, kalau ini hanya dicetak, jadi 2D, 2 dimensi, tidak 3 dimensi. Itu kalau iklan media cetak. Disampaikan secara individu. Lalu biasanya dimuat di koran, majalah, dan lain-lain. Bahasanya itu singkat, padat, jelas, terus memiliki sugesti. Nah, di sini iklan media cetak itu karakteristiknya dia hanya memuat gambar dan tulisan saja. Karena dia 2 dimensi dan gak elektronik, kan tadi menggunakan teknik cetak. Oleh karena itu, dia tidak ada suara ataupun gambar bergerak, ya. Karena hanya 2 dimensi, beda dengan iklan media elektronik, ada suaranya, ada gambar bergeraknya, ada gambarnya juga, ada tulisannya. Kalau di iklan media cetak, karakteristiknya hanya di gambar dan tulisan saja. Nah,
Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bentuk iklan berdasarkan ruangnya. Di sini ada dua, yaitu iklan kolom dan iklan baris. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pembuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, di sini Bu Anjani punya contoh dari iklan kolom. Bisa kalian lihat yang bawah sendiri. Ada kotak merahnya itu. Nah, di sini dia itu nggak hanya kecil gambarnya, tapi lebih lebar, lebih banyak. Ciri-cirinya apa, Bu? Biar kalian lebih mudah membedakan apa itu iklan baris dan iklan kolom. Yang pertama, ciri-ciri iklan kolom, dia terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto dan kata-kata. Bisa dilihat di sini ada gambar mobil, yaitu di sini produknya, juga ada tulisan, ada ilustrasi, bisa juga dia grafis, ya nggak harus foto aslinya. Ini ada kuning, merah, hijau, ini yang macam-macam ini. Ini kalau iklan kolom. Selanjutnya iklan kolom itu ukurannya lebih besar dari iklan baris, bahkan bisa si iklan kolom ini full satu halaman koran itu berisi iklan, itu juga bisa karena ukurannya lebih besar. Bisa jadi cuman segini, beberapa kolom saja, atau full. Terus yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan rayuan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Nah, di iklan kolom ini bisa juga berupa iklan pribadi. Kalau kalian bisa lihat di di koran itu ada berita duka cita. Biasanya kematian orang Cina, orang yang etnisnya Cina, itu sering diiklankan di koran-koran. Ada juga pernikahan atau ucapan terima kasih, itu juga bisa dikategorikan sebagai iklan kolom. Ya, bisa dimengerti ya di sini iklan kolom itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan langsung ke iklan baris sebagai pembanding. Iklan baris itu apa? Iklan baris itu iklan singkat yang hanya terdiri atas beberapa baris di dalam sebuah kolom. Jadi dia itu hanya segini saja, kecil. Dalam koran itu kecil doang, nggak butuh kolom yang lebar, hanya satu kolom yang terdiri dari beberapa baris saja. Ciri-cirinya apa, Bu? Yang pertama, terdiri atas 2-3 baris. Dikelompokkan sesuai jenis. Kalau kalian bisa lihat biasanya di koran, bisa kalian coba cari, biasanya tentang iklan lowongan pekerjaan. Itu ada satu kolom besar, terus terdiri atas beberapa kolom. Di situ dikelompokkan. Ini dibutuhkan lowongan pekerjaan guru, ini staff, ini finance, ini HRD, ini cleaning service dan lain sebagainya. Dia disesuaikan atau dikelompokkan sesuai jenis atau jasa yang akan ditawarkan. Bisa juga tentang penjualan mobil bekas, mobil baru, mobil dengan merek apa saja. Ya, yang mengiklankan itu beberapa orang, tapi kecil-kecil gitu. Yang ketiga, berupa kalimat pendek. Kalimatnya itu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Dan biasanya di iklan baris ini kalimatnya juga disingkat. Bisa kalian lihat di contohnya Bu Anjani, dijual cepat pakai CPT. Terus harga pakai HRGA, 200 juta pakai JT, belakang BLKANG. Nah, ini kan untuk memperpendek agar cukup kan. Kalau iklan baris tadi hanya terdiri dari beberapa baris saja, maka ada beberapa kalimatnya itu yang disingkat. Sebagian dilengkapi gambar kecil. Kadang ada yang dilengkapi gambar kecil, tapi gambar itu pun tidak berwarna. Ya, gambarnya hitam putih seperti tulisannya. Tapi kebanyakan kalau iklan baris yang Bu Anjani tahu itu jarang yang pakai gambar.
dilengkapi dengan nomor telepon penjual. Nah, pasti semua iklan itu harus dilengkapi dengan nomor telepon penjualnya. Karena apa? Ya orang yang beli biar tahu harus menghubungi siapa. Kan itu salah satu unsur dari iklan itu sendiri. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Nah, bisa kalian lihat di sini dia hanya kotak putih saja, tulisan warna hitam. Kalau di koran malah nggak ada warna merah gini, langsung udah hitam putih saja, nggak ada ilustrasi grafisnya sama sekali. Berbeda dengan iklan kolom tadi yang ada warna hijau, ada gradasi hijau, kuning, gitu kan. Bisa kalian lihat perbedaannya. Yang ketiga, biaya pemasangannya tergolong lebih murah ketimbang dari iklan kolom. Kan iklan kolom tadi space-nya lebih besar. Kalau iklan baris kan hanya satu kolom saja dan tidak berwarna juga. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya perbedaan dari iklan baris dan iklan kolom. Perbedaannya cukup menonjol karena kalau iklan kolom itu lebih berwarna, kalau iklan baris itu dia hanya kalimat beberapa baris saja, dan yang paling bisa kalian jadikan patokan itu ada beberapa kalimat yang disingkat. Nah, itu kan paling mudah untuk kalian bisa membedakan apa itu iklan baris dan iklan kolom. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Bu Anjani tentang iklan media cetak. Kalian sudah belajar apa itu media cetak, kalian juga sudah belajar apa itu iklan di media elektronik. Bisa kalian simpulkan sendiri ya perbedaannya di sini apa. Kalau iklan media cetak dia hanya 2 dimensi saja, terdiri atas gambar dan tulisan. Kalau di elektronik ada gambar, ada tulisan, ada gambar bergerak, ada juga suara dan lain sebagainya. Terus kalau iklan media cetak dia bertahan lama, gak mudah hilang. Kan kalau baliho selagi tidak ada yang memindahkan dia akan tetap di situ. Tapi kalau iklan media elektronik dia hanya muncul sesaat saja, paling 30 detik, paling lama 1 menit. Itu perbedaan dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Untuk tugas kalian di rumah, carilah sebuah iklan di koran atau majalah, boleh iklan kolom maupun iklan baris. Cari salah satu saja, kalian gunting ya, karena ini iklan media cetak, kalian gunting, kalian tempelkan di buku tugas kalian. Setelah itu kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, termasuk dalam apa iklan yang kalian cari tadi? Iklan kolom atau iklan baris? Kalian tulis. Yang kedua, sebutkan isi dari iklan tersebut. Yang ketiga, tujuan dari iklan tersebut itu apa? Dan yang terakhir, kesimpulan yang kalian dapatkan dari iklan tersebut itu seperti apa? Iklan yang kalian cari ya, kalian bisa cari di koran maupun di majalah. Sekian penjelasan Bu Anjani tentang iklan media cetak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu kalau bisa dengan berjamaah. Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.